Halo semuanya, kembali lagi ke channel kami di Rizky Med. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana caranya menentukan determinan dari matriks berordo 2 kali 2. Namun sebelumnya, untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yaitu untuk ordo 2 kali 2. Kita misalkan ada matriks A, yaitu A, B, C, D. Maka cara menentukan determinan dari A sama dengan A kita kalikan dengan D, kemudian dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Cukup sederhana ya. Jadi sekali lagi ketika ada matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Nah, seperti ini contohnya. Jika diketahui matriks A 1, 2, 3, dan 4, maka determinan dari A adalah berapa? Nah, jawabannya adalah, yuk kita simak bersama. Determinan dari A sama dengan determinan dari 1, 2, 3, dan 4. Maka cara menentukan determinan tersebut, caranya dengan mengalihkan 1 dan 4. Itu menjadi 1 kali 4, kemudian dikurangi 2 dikalikan dengan 3. Gitu ya. Maka menghasilkan 1 kali 4 hasilnya 4, 2 kali 3 sama dengan 6, maka hasil akhirnya adalah negatif 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa determinan A adalah negatif 2. Seperti itu ya. Ini contoh untuk menentukan determinan dari suatu matriks berordo 2 kali 2. Selain itu, untuk determinan sendiri secara umum baik matriks berordo 2 kali 2 maupun berordo 3 kali 3 itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat determinan dari matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama, determinan A kali B sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Yang artinya ketika ada soal yang diminta menentukan determinan A kali B, kita tidak perlu menentukan A kali B-nya. Cukup menentukan determinan dari A-nya berapa dan determinan dari B-nya berapa. Dengan catatan matriks A dan matriks B merupakan matriks persegi. Gitu ya. Lanjut, untuk sifat yang kedua, determinan A transpose sama dengan determinan A. Sehingga ketika diminta menentukan determinan dari A transpose, kita tidak perlu menentukan nilai dari A transpose-nya. Cukup menentukan determinan dari A karena nilainya sama. Kemudian determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Jadi kalau ada soal kita diminta menentukan determinan A inverse, maka kita tidak perlu mencari A inverse-nya. Cukup dengan mencari 1 dibagi determinan A. Kemudian, jika ada soal diminta menentukan determinan A pangkat N. Karena A pangkat N dalam matriks itu kan ribet ya. A pangkat 3 itu kan artinya A kali A kali A. A pangkat 4 artinya A kali A kali A kali A. Maka, supaya lebih sederhana, sifat nomor 4, determinan A pangkat N itu sama dengan determinan A-nya dihitung dulu, baru dipangkatkan dengan N-nya. Gitu ya. Kemudian sifat yang kelima, jika ada matriks berordo N kali N, matriks A berordo N kali N, kemudian dikalikan dengan K, K-nya adalah bilangan, suatu bilangan real, maka mencari determinannya cukup bilangan itu kita keluarkan menjadi K pangkat N. N itu adalah ordo matriks A. Gitu ya, K pangkat N dikalikan determinan A. Yuk kita simak contohnya. Contohnya diketahui matriks A 3, negatif 2, 4, 5 dan matriks B 1, 5, 4, 3. Yang ditanyakan adalah determinan dari A kali B. Apakah perlu kita mencari A kali B-nya terlebih dahulu? Nah, kita ingat
menurut sifat nomor 1 yang tadi, bahwa determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Yang artinya kita tidak perlu mencari A kali B-nya. Nah, cukup kita mencari determinan dari A dan B. Nah, untuk determinan dari A sama dengan 3 kali 5 dikurangi 4 kali negatif 2 atau negatif 2 kali 4. Seperti rumus seperti tadi ya sebelumnya ya. A kali D dikurangi B kali C. Menghasilkan 15 ditambah 8 karena itu min ketemu min gitu ya. Jadi 23. Sedangkan untuk determinan B-nya sama dengan 1 kali 3 dikurangi 4 kali 5. Sehingga hasilnya 3 dikurangi 20 sama dengan negatif 17. Jadi determinan dari A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Sehingga hasilnya 23 kali negatif 17 sama dengan negatif 391. Ini untuk contoh yang pertama, menerapkan sifat yang pertama. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Diketahui matriks A 1, 2, 1, 3 dan matriks B 4, 1, 1, 3. Sedangkan matriks C berordo 2 kali 2 memenuhi A kali C sama dengan B. Berapa determinan C? Nah, di sini di soal ini yang ditanyakan adalah determinan C. Pertanyaannya adalah apakah kita perlu mencari matriks C-nya terlebih dahulu? Boleh, kita menentukan matriks C-nya terlebih dahulu itu boleh. Tapi karena kita sudah punya sifat determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B, maka yuk kita perhatikan AC sama dengan B, kalau kita determinankan kiri dan kanan, itu berarti determinan A kali C sama dengan determinan B. Dan determinan A kali C menurut sifat determinan A kali determinan C sama dengan determinan B. Nah, determinan A-nya kan bisa kita cari karena matriks A-nya diketahui. Jadi, determinan A-nya yaitu 1 kali 3, 3 dikurangi 1 kali 2, 2. Determinan C-nya yang dicari dan determinan B-nya 4 kali 3, 12 dikurangi 1 kali 1, 1. Maka 3 kurangi 2, 1 kali determinan C sama dengan 11. Maka determinan C-nya sama dengan 11 dibagi 1, 11. Seperti itu gitu ya. Itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk penerapan sifat-sifat yang lain bisa kita pelajari pada video-video berikutnya gitu ya. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, menyebarkan ilmu kepada orang lain supaya bisa bermanfaat gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.